Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Maha Guru kita, yang beliau tidak asing lagi adalah kita kenal Prof. Inung ya, Zainul Hamdi ya. Dulu PLT Rektor UIN Jambi. Tapi saya lebih kenal dekat dengan beliau ini adalah penyanyi pop yang sudah pandai menyanyikan lagu dangdut gitu ya. Artinya sudah ada reformasi ya dari beliau. Padahal basicnya beliau ini orang pop gitu ya. Nah kalau pop itu tentu lebih banyak keilmuan itu memang tidak terintegrasi ya. Dia memang lebih melihat pada universalitas. Tadi dari wawasan beliau yang luar biasa kita ikuti apa hal-hal yang sangat berbeda dengan paradigma beliau terhadap paradigma keilmuan yang berkembang hari ini. Terlebih yang sedang melakukan transformasi keilmuan ya. Saya mencoba mengerucutkan tema besar ini, tapi dalam horizon yang lebih luas tentunya, dengan pembicaraan yaitu tentang kemelut pendidikan global. Terus nanti kita bicarakan dalam pendidikan Islam di tanah air. Ini yang saya coba angkat. Tentu saya melihat dari perspektif pendidikan Islam di dunia ya. Juga nanti dalam kasus-kasus dalam pendidikan Islam di tanah air. Tadi sudah sangat banyak disampaikan oleh Prof. Inung bahwa beliau sebenarnya tidak sepakat adanya integrasi itu. Memang transformasi pendidikan kita belakangan ini sejak 2004 ya, yang saya lihat itu kloter pertama, mulai dari UIN Sahid, Malang dan Jogja, itu lebih menampilkan transformasi pendidikan itu adalah pada perspektif integrasi. Ini memang kayaknya sebuah pemikiran yang mereka tawarkan, yang tentunya juga tidak berdiri sendiri dari pemikiran-pemikiran pakar yang sudah terdahulu. Seperti misalnya apakah dari Al-Faruqi misalnya, kita melihat beliau sudah menawarkan pemikiran itu tentang konsep Islamisasi of knowledge itu ya, yaitu bagaimana mengislamisasikan keilmuan. Demikian juga konsep-konsep seperti Naquib Alatas misalnya, yang memang menawarkan tentang integrasi of knowledge, integrasi. Pun begitu juga seperti misalnya Ziauddin Sardar misalnya, pemikir-pemikir di Timur Tengah ini, yang juga menawarkan tentang bagaimana melakukan rekonstruksi Islamic knowledge itu. Jadi ini aja udah beragam kan? Ada istilahnya rekonstruksi, ada istilahnya islamisasi, ada istilahnya integrasi gitu. Nah hal-hal ini tentu juga menggelitik para pakar pendidikan kita, pakar daripada pimpinan pendidikan kita dari sekian banyak konsep itu. Jadi kalau tadi Prof. Inung tidak sepakat melihat dari perspektif itu ya, tentu juga ini adalah sebuah hal yang sangat normatif, karena juga dengan sudah puluhan tahun kita saksikan sejak 2004 sampai hari ini, itu sudah berjalan berarti berapa itu? Hampir 21 tahun ya. Ternyata juga pendidikan kita begitu-begitu juga gitu. Apakah sudah terjadi integrasi itu? Enggak juga. Apakah sudah terjadi islamisasi keilmuan keislaman itu dengan umum atau modern? Enggak juga. Ternyata saya melihat tetap saja dia bagaikan dua sisi dari mata uang yang berbeda gitu. Tidak bisa bersatu, tidak bisa memang apa yang menjadi basic background keilmuan masing-masing itu seakan dipaksakan harus diislamkan. Ternyata juga tidak bisa. Seperti yang disampaikan Prof. Inung tadi. Memang pangkal semuanya adalah dari filsafat. Inilah yang turun menjadi scientific atau sains, kemudian sosial, psikologi, manajemen dan sebagainya. Saya perlu melihat konstruk kurikulum pendidikan dunia. Sampai hari ini dua kurikulum yang menguasai jagat raya kita.
Pertama adalah model kurikulum Anglo-Saxon. Itu dikembangkan di rata-rata di kawasan Amerika. Ada juga sebagian di beberapa negara Eropa. Nah, model kurikulum ini dia lebih pada istilahnya itu grassroots, akar rumput. Maka itu sistem pendidikannya adalah model desentralistik, otonomi. Jadi model-model pendidikan Anglo-Saxon ini banyak dikembangkan umumnya di Amerika. Dan itu juga banyak diadopsi di negara-negara Asia, termasuk kita. Rata-rata itu menggunakan dengan Anglo-Saxon ini. Apa ciri-cirinya? Dia mengembangkan sampai ke ranah belajar, itu adalah pada posisi pembelajaran berbasis peserta didik atau student center gitu. Jadi dia memberikan bagaimana menggali potensi-potensi anak dari bawah. Sehingga peran guru hanyalah guidance, memberikan jalan untuk anak-anak mendapatkan pengetahuan dan mendapatkan pengalaman belajarnya. Ini model-model yang dikembangkan oleh sistem Anglo-Saxon ini. Model kedua itu kita kenal ada namanya continental system. Continental system itu lebih banyak pada negara-negara Eropa, umumnya Inggris, awalnya Inggris. Nah, model Inggris ini dia mengembangkan model sentralistik dengan kurikulumnya. Ini mungkin sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem kenegaraan ya. Karena negara kan feodal ya, memang kerajaan. Jadi sistem sentralistik ini memang mendominasi daripada pendidikan dan sampai pada kurikulum. Sehingga hampir semua sistem pendidikan yang mereka bangun itu serba sentralistik. Jadi enak sekali mereka mengatur dari atas sampai ke bawah gitu. Akan berbeda dengan Anglo system. Dengan desentralistik, mereka berikan kewenangan-kewenangan, kebijakan-kebijakan makro, mikro, pendidikan itu pada daerah-daerah atau bagian-bagian daerah yang berada di bawahnya gitu. Apa yang membedakan dua sistem ini? Kalau misalnya di Anglo-Saxon itu dia memang tidak terlalu mengedepankan gelar. Jadi kalau yang model Anglo-System mereka pendidikannya nggak panjang gelar ke belakang gitu. Kan kita ada yang hobi begitu ya, profesor, doktor, doktorandus, insinyur, misalnya Muhtar Latif, BA, udah tambah lagi MA, MPD dan segala macam. Nah itu nggak berlaku pada Anglo-Saxon. Kalau Anglo-Saxon itu kalau pendidikannya sudah lebih tinggi, dia gunakan gelar tertinggi itu. Misal profesor, doktor itu sudah cukup. Nggak perlu lagi pakai embel-embel S2-nya, apalagi S1-nya disebut gitu. Itu ciri khas Anglo-Saxon itu. Tapi berbeda dengan Continental system. Itu model seperti di Eropa itu. Dia sangat suka menampilkan gelar yang seabrek itu. Jadi semuanya disebut, mulai profesor, doktor, doktorandus, insinyur, sampai belakangan nanti S2-nya apa gitu. Sehingga seperti rel kereta api memanjang ke ujung gitu. Inilah ciri dua kurikulum besar dunia yang mewarnai hari ini. Kalau gitu kita tanya, Indonesia pakai kurikulum yang mana pendidikan kita ini? Nah, ternyata Indonesia mencoba meramu dua model itu. Ya, meramu dua model itu. Kalau saya melihat ini lebih kepada eksploitasi kurikulum pendidikan Indonesia itu meramu dua-duanya. Separuh diambil Anglo-Saxon, separuh diambil model continental sistem itu. Sehingga kalau boleh saya katakan, bagian pinggang ke atas itu adalah Anglo-Saxon, bagian pinggang ke bawah adalah continental. Kalau gitu apa namanya dong? Nah, saya mengatakan lebih pada pendidikan Indonesia itu kurikulumnya sebenarnya tidak berbentuk, tanpa bentuk. Karena dia memodif dua model itu, dua kurikulum itu. Jadi hampir semua lembaga pendidikan hari ini, itu seperti kata Bertrand Russell, tidak ada sejengkal tanah hari ini yang tersisa ya dengan tidak disentuh ilmu pengetahuan teknologi
dan tidak disentuh oleh model-model sistem pendidikan yang seperti itu. Kalau tidak Anglo-Saxon, pastilah kontinental sistem itu, termasuk Indonesia. Jadi kalau kita mau bertanya, sebenarnya model kita kurikulum aslinya apa gitu. Karena kita mengeksploitasi dua model sistem itu. Nah, sekarang kita tanyakan, bagaimana pendidikan Islam kita? Masih adakah pendidikan Islam itu yang original dalam perspektif keindonesiaan? Masih ada nggak? Atau di negara-negara Islam? Ternyata originalitas pendidikan Islam, nilai-nilai Islamisasi itu sebenarnya pendidikannya itu yang merupakan warisan sejarah yang sudah berabad-abad yang silam. Itu adalah dikenal dengan warisan pendidikan yang kita kenal salafiyah itu. Yang model kajian-kajian turas. Turas itulah yang merupakan original bahkan lokal negara-negara Islam, termasuk negara yang menamakan dirinya Islam, atau juga negara yang tidak berbentuk Islam, tapi banyak praktek negaranya keislaman, seperti Indonesia misalnya. Ternyata yang kita bangun di dalam pesantren-pesantren kita, yang merupakan original nilai-nilai keislaman itu adalah turas itu sebenarnya, asli milik kita. Yang menjadi katakan local power, kekuatan potensi lokal yang memang Indonesia punya adalah seperti pesantren itu. Apa yang diajarkan kurikulum pesantren itu? Itulah original keislaman itu, turas itu. Nah, maka itu sejiwa dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Inung tadi. Sulit kalau memang mau diintegrasikan. Saya bukan mendukung integrasi dan islamisasi, tapi saya melihat itu agak sulit kalau dicoba dipaksakan, apalagi dalam perspektif tadi kauliyah dan kauniyah. Sulit sekali. Jadi maka saya berada di belakang beliau, ya, di bayang-bayang beliau, ya biarlah dua ranah itu berjalan sesuai dengan proporsionalitas dan kompetensi keilmuan. Tapi yang penting, nah seperti seorang pakar yang mengatakan, saya pernah kutip juga di dalam tulisan saya itu, Malik Benabi, seorang pemikir Aljazair mengatakan, silakan dia berjalan pada ranahnya masing-masing, tetapi jangan sampai mereka kehilangan arah, yaitu arah itu apa? Yaitu akhlak dan keimanan seorang yang menamakan dirinya pemegang keilmuan keislaman. Apakah harus diintegrasikan? Tidak mesti. Apakah harus disipilisasikan? Apakah harus diislamisasikan? Kalau menurut beliau tidak perlu. Tapi yang penting jangan sampai ilmu itu kehilangan arah. Ilmu itu seakan-akan dia tersesat nanti di rimba belantara keilmuan. Tersesat di tengah lautan lepas tanpa ada yang memandu dia untuk kembali ke dermaga tempat asal mereka dan tempat mereka harus berlabuh. Ini yang paling penting, kata Benabi, pemikir Aljazair ini, yang juga selain mengkritik keilmuan yang latah dengan integrasi dan islamisasi itu, tetapi juga dia mengkritik sebuah atau peran politik di dalam pendidikan Islam itu. Sehingga dalam pernyataan yang sangat luar biasa, beliau pernah mengatakan dalam sebuah pernyataannya, apa katanya si Benabi ini, saya coba bacakan. La nahdata bi ghairi tarbiyah wala tarbiyata tahta sultatin fasidah. Tidak ada kebangkitan tanpa pendidikan, dan tidak ada pendidikan di bawah kekuasaan yang rusak. Rusak kalau menurut beliau ini yang korup, yang cenderung pada tirani, yang cenderung pada ketidakadilan, yang tidak akuntabel terhadap masyarakat dan orang-orang yang dipimpinnya. Ini menurut beliau, kritik beliau yang luar biasa. Jadi kebangkitan itu motornya dari pendidikan. Dan kalau pendidikannya
dipimpin oleh orang yang rusak, maka pendidikan itu tidak akan pernah bisa berkontribusi, memberikan perubahan apapun, dan juga tidak akan bisa membingkai, membangun, mengembangkan peradaban di dalam kancah kemanusiaan. Nah, pendidikan esensinya, kata beliau, adalah kita membingkai peradaban, membangun peradaban. Apakah cukup membangun peradaban itu hanya dengan kekuatan power is knowledge, kekuatan ilmu? Ternyata menurut beliau tidak. Disinilah perlu adanya pengawalan, guidance. Siapa yang bisa mengawal itu? Adalah akhlak, adalah keimanan. Nah, di sini masuknya konsep dia, perlunya dimensi ilahiyah. Setiap orang yang berilmu itu perlu dimensi ilahiyah, agar mereka dipandu, dikawal oleh keimanan itu. Maka itu syair Arab mengatakan, yang sangat indah, aklu wal ilmi bila ahlakun dolalah. Apa maknanya? Kecerdasan dan keilmuan tanpa dibarengi dengan akhlak, keimanan, demikian juga ilahiyah dalam dimensi keilmuan seseorang, maka dia adalah dolalah, menyesatkan perjalanan hidup seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak usah berpanjang-panjang, nanti makalahnya baca saja. Yang jelas bahasanya bagaimana kondisi kemudian pendidikan Islam itu hari ini, ya. Kita lihat di beberapa negara juga merasakan hal yang sama. Bukan saja kita sebenarnya, ya. Ada seperti misalnya negara-negara yang lingkungan kita saja. Singapura misalnya, sekarang dihadapkan dengan sebuah tantangan besar, yaitu apa? Sekularisasi. Mereka sangat sulit sekarang mencoba keluar diri dari sekularisasi itu. Karena di sana pertarungan ketat sekali. Jadi untuk pendidikan Islam agama sulit masuk. Bahkan pendidikan Islam itu dikeluarkan dari kenegaraan. Maka itu pendidikan Islam mereka berada di bawah semacam ormas-ormas Islam seperti MUI gitu, kalau kita di Indonesia. Jadi mereka negara dia hanya mengurus pendidikan umum yang modern, yang berbasis kecerdasan, teknologi dan sebagainya. Agama bagaimana? Itu diserahkan pada muisnya yang mengelola secara mandiri, dan mereka mengelola seperti yayasan-yayasan gitu. Susah sekali ya. Dan di sini timbang tidak ada. Jangankan integrasi ya, apalagi islamisasi. Untuk mendekat saja dua kutub itu tidak bisa terjadi. Berat. Karena ketatnya sekularisasi mendominasi kehidupan di Singapura. Begitu juga tentu diikuti oleh liberalisasi. Tidak terbantahkan. Bagaimana di Malaysia misalnya, juga begitu berat ya. Mereka juga mengembangkan sistem pendidikan agak rada-rada feodal juga. Dan dengan juga perbedaan etnis yang begitu tajam. Perbedaan Melayu, India, China, di sana juga sebagian Arab. Itu luar biasa. Pertentangan-pertentangan ini tarik ulurnya, sehingga ini juga menghambat pengembangan pendidikan Islam itu di Malaysia. Demikian juga bagaimana di Brunei, yang katanya negara mayoritas Islam di sana, kaya lagi. Juga ternyata sama, terkendala eksklusivitas etnis. Eksklusivitas etnis ini juga membuat pendidikan Islam tidak terlalu leluasa bisa berkembang secara inklusif ya. Di tengah sistem yang juga dibangun mereka adalah sistem feodal itu ya, kan sistem kerajaan. Nah, bagaimana dengan Indonesia dalam pengembangan pendidikan Islam ini yang menjadi juga tantangan hari ini? Nah, Indonesia agak lebih banyak tantangannya. Di samping hantaman sekularisasi dan liberalisasi yang luar biasa, tapi juga ada hantaman lain. Apa itu? Kita sangat kaya dengan etnis. Ini pun belakangan ini juga dibenturkan begitu dahsyat antara seperti ulama Nusantara, ulama-ulama yang dari Ba'lawi misalnya. Ada orang-orang tertentu yang mencoba menari di atas perbedaan perpecahan itu gitu. Nah, ini juga sedikit banyak mengganggu stabilitas pendidikan keagamaan kita, pesantren, madrasah. Karena ya memang
mengelola pendidikan keagamaan itu dua komunitas ini gitu. Kalau nggak ulama Nusantara yang landnya para wali, ya Baklawi landnya para habaib gitu. Nah, inilah yang membingkai pendidikan Nusantara. Yang tadi pendidikan original itu sebenarnya yang menjadi lokal wisdom Islam perspektif Indonesia itu. Jadi asli kita itu adalah Salafiyah itu yang dibingkai oleh pesantren-pesantren itu. Nah, selain itu ya dua kutub tadi yang punya. Apakah Anglo-Saxon atau Continental Section. Jadi nggak mungkin memang pendidikan original ini bersatu, terintegrasi. Saya sepakat dengan Pak Inung itu. Nggak mungkin. Apakah bisa di-islamisasi? Nggak juga gampang gitu. Nggak gampang. Karena memang akarnya beda. Ya, original asal usulnya beda gitu. Di originnya itu berbeda asal usul. Jadi nggak mungkin dia bisa bersatu kalau seperti pandangan katakan pakar-pakar kita yang telah terdahulu mencoba melakukan transformasi itu. Itu mustahil bisa terjadi. Maka itu biarlah dia berjalan, kalau Bernabi tadi bilang, dalam kutubnya masing-masing, tapi yang penting perspektif pendidikan Islam, dia dikawal. Jangan pernah dia lepas, seperti tidak ada kiblat, seperti tidak ada tujuan dan arah, sehingga dia akan tersesat di belantara keilmuan. Nah, apalagi yang menjadi kendala pembangunan pengembangan pendidikan Islam Indonesia adalah selain tadi sekuler dan segala macam etnik, dan yang paling menjadi hambatan adalah kepentingan kelompok golongan, dan yang tertinggi teratas apa? Korupsi kronis. Ini dunia yang mengatakan ya, korupsi kronis di Indonesia itu ternyata menjadi kendala dalam pembangunan pendidikan Islam. Nah, bayangkan kita punya 2 institusi pendidikan, hampir setiap tahun tidak pernah terlewatkan adanya isu-isu, bahkan juga realita terjadi distorsi keuangan di dalam bidang pendidikan ini. Terakhir kita mendengar misalnya kasus laptop sampai 9 triliun. Apa itu tidak mengganggu pendidikan? Demikian juga di Kemenak yang kita dengar sudah mulai desas-desusnya, ada aroma muncul ke permukaan. Apa ini bukan gangguan yang serius? Nah, inilah gambaran Bapak Ibu sekalian, betapa pendidikan itu sebenarnya sesuatu yang memang berbau politik. Maka itu ada namanya politik pendidikan. Tapi kalau pendidikan dipegang sepenuhnya oleh orang politik dan pendidikan dipolitisasi, disinilah rusaknya pendidikan itu, disinilah biasnya distorsi pendidikan itu tidak lagi diantarkan pada on direct track ending atau goal yang diharapkan untuk mengantarkan sebuah negeri yang katakanlah tegaknya keadilan, tegaknya akhlak, tegaknya keislaman, apalagi mewujudkan negeri yang baldatun, thayyibatun, rabbun ghafur. Sekali lagi, kebangkitan sebuah negeri, masyarakat tergantung dari kebangkitan pendidikan. Pendidikan tidak akan pernah bangkit kalau dipolitisasi oleh politik kekuasaan untuk kepentingan kelompok dan golongan yang sifatnya penuh dengan untung rugi, penuh dengan sesuatu yang ingin dicapai untuk kelompok dan golongan, dan tujuan pendidikan tidak pernah tercapai. Termasuk pendidikan Islam sendiri akan tetap berada stagnan di tempatnya sampai akhir pembangunan sebuah negeri yang kita cintai, kita banggakan. Sekira demikian pengantar untuk mengiringi suhu kita saja, Prof. Inung. Semoga mencerahkan kita semua. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah